Halo semuanya, jadi pada video ini kami akan membahas mengenai konsep dasar hukum pajak. Untuk mempelajari materi ini terlebih lanjut, yuk simak video berikut. Jadi, menurut arti sempitnya, hukum pajak merupakan segala ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatur sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara. Sedangkan menurut arti luasnya, hukum pajak dapat kita artikan sebagai segala ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna memberikan haluan serta arahan terkait adanya hak dan kewajiban bagi masyarakat untuk membayar dan menerima kembali hasil dari pajak yang mereka berikan kepada pemerintah, sekaligus menjadi acuan pelaksanaan bagi pemerintah untuk mengenakan pajak kepada masyarakatnya. Seluruh hal menyangkut tujuan pelaksanaan hingga mekanisme pelaksanaan aktivitas perpajakan telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku, sehingga diharapkan pihak-pihak yang terlibat, baik itu masyarakat maupun pemerintah, dapat memahami serta mematuhi adanya undang-undang perpajakan tersebut. Namun, nyatanya, pengertian mengenai apa itu hukum pajak memiliki perbedaan di kalangan para ahli. Seperti misalnya menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Yang kedua, ada menurut pendapat Bohari. Menurut pendapatnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga, ada menurut Rahmat Sumitro. Sejalan dengan pendapat Bohari, ia berpendapat bahwasannya hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang keempat, ada menurut Dr. Suparman Suhamijaya. Menurut pendapatnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, ada menurut Hartono Hadisuprapto. Ia berpendapat bahwasannya hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak itu dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dipungut, dan serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Selanjutnya mengenai sejarah pajak di Indonesia. Pada mulanya, pajak bukan sebuah pungutan, melainkan pemberian secara sukarela yang diberi oleh rakyat kepada raja, yang sudah menjaga kepentingan negara, melindungi negara dari serangan musuh, membayar pegawai kerajaan, dan lain-lain. Umumnya, warga negara yang tidak memberikan penyetoran dalam bentuk aturan diharuskan untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dalam periode yang telah ditentukan. Adapun untuk warga negara yang mempunyai status sosial lebih tinggi dan mempunyai hak yang cukup dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut dengan menyetor uang ganti rugi. Indonesia, pajak mulanya adalah sebuah upeti atau pemberian secara cuma-cuma dari rakyat kepada penguasa di kala itu. Akan tetapi, upeti hanya dapat digunakan guna kepentingan penguasa saja, tidak dipakai untuk kepentingan rakyat. Seiring berjalannya waktu, pemberian upeti oleh rakyat tidak lagi dipakai demi kepentingan suatu pihak saja, melainkan mulai mengarah kepada kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemberian harta dari rakyat dipakai demi kepentingan rakyat juga. Contoh, menjaga keamanan rakyat, membangun saluran air, dan sarana sosial, maupun yang lainnya. Selain itu, pada akhirnya, dibuat sebuah aturan yang lebih baik dengan memprioritaskan unsur keadilan. Oleh sebab itu, rakyat pun dilibatkan dalam pembuatan aturan-aturan pemungutan pajak, sebab hasil pajak tersebut nantinya dipakai guna juga kepentingan rakyat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi hukum pajak. Hukum pajak memiliki fungsi yang berlandaskan pada asas-asas yang bertujuan utama menyejahterakan penduduknya. Adapun fungsi hukum pajak diantaranya yaitu ada dua. Yang pertama, sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak tersebut. Lalu, yang kedua, sebagai sumber yang menjelaskan tentang siapa subjek dan apa objek yang perlu atau tidaknya dijadikan sebagai sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Selanjutnya, sifat khusus dari pajak. Pertama, pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pemerintah dengan mudah memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan. Yang kedua,
sifatnya dapat dipaksakan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang kegiatan perpajakan. Yang ketiga, tidak ada kontraprestasi atau imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak. Yang keempat, pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan dalam hal ini, pihak swasta dilarang untuk ikut campur. Yang terakhir, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik itu rutin maupun untuk pembangunan. Dan itu semua dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum. Macam-macam hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak formal. Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contohnya adalah tata cara perpajakan. Lalu yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak atau objek pajak. Lalu siapa yang akan dikenakan pajak atau subjek pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayarkan atau tarif pajak. Nah, contoh hukum pajak material adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, jadi kita lanjut ke bagian berikutnya mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia. Undang-undang perpajakan di Indonesia sendiri diatur dan dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti misalnya ada undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengatur pula tentang pajak penghasilan, tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, lalu tentang pajak bumi bangunan, tentang bea materai, tentang pengadilan pajak, tentang PPSP atau penagihan pajak dengan surat paksa, dan yang terakhir ada undang-undang tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oke, beralih ke undang-undang yang pertama kali saya sebutkan, yaitu mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pertama kali pemerintah negara Republik Indonesia mengatur mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 serta mengalami perubahan sebanyak 4 kali yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua ada tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama kali diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ketiga, ada undang-undang yang mengatur tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama kali diatur oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 serta mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kemudian ada pajak bumi bangunan yang pertama kali diatur oleh pemerintah negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 serta mengalami perubahan sebanyak sekali yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Kemudian yang terakhir, ada undang-undang yang mengatur tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 serta mengalami perubahan sebanyak sekali melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Kemudian yang terakhir ada hierarki perundang-undangan perpajakan. Nah, apa sih yang dimaksud hierarki itu? Pertama, yang dimaksud hierarki itu adalah suatu urutan atau tingkatan perundang-undangan dalam suatu perpajakan. Nah, yang pertama ada undang-undang dasar, kemudian dilanjutkan oleh undang-undang atau perpu. Nah, nomor 3 adalah peraturan pemerintah atau PP. Yang keempat adalah peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Kemudian yang terakhir adalah peraturan Direktur Jenderal Pajak atau biasanya kita sebut peraturan Dirjen atau PER. Nah, jadi sekarang sudah mengerti kan mengenai konsep dasar hukum pajak beserta undang-undangnya. Kalau begitu, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like serta share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.